Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya untuk latihan ujian sekolah ya. Di sini udah ada gerak ya, gerak lurus terutama. Oke, kinematika bagian awal. Nah, untuk kesini kalian coba buka lagi ada bab GLB, GLBB, GJB, GVA, dan GVB. Jadi kalian harus ngeh tentang terutama 3 rumus GLBB ya. Oke. Kita akan langsung aja. Untuk soal pertama ada mobil bermassa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Waktu yang ditempuh mobil adalah berapa? Oke, kita akan ditulis di ketahuan dulu ya. Masanya 800 kilogram. Kemudian kecepatan awal berarti ini V0 ya, 36 km per jam. Kita jadiin meter per second dulu. Bagi 36 kali 10 ya, bagi 36 kali 10. Bagi 36 itu 1 kali 10 berarti 10 ya. Kemudian ada jarak berarti S 150. Kemudian ini kecepatannya menjadi berarti ini VT ya. 72 bagi 36 kali 10. Berarti 72 bagi 36 itu 2 kali 10 itu 20. Oke, kemudian yang ditanya adalah si T-nya ya. Nah, untuk 3 rumus GLBB itu semuanya ada A-nya atau percepatannya. Jadi cara pertamanya adalah kita harus nyari percepatannya. Ada V0, ada S, ada VT. Ini rumus kedua ya, kalau kalian masih ingat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Nah, VT-nya tinggal masukin deh yang udah meter per second ya. Jadi 20 kuadrat, 10 kuadrat, 2 kali 150. Ini 400, ini 100 ya. 100-nya pindah ke sana jadi 300, 300 dibagi 300. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, dapat A tinggal masukin. Mau nyari T itu gampang, mau pakai rumus pertama atau ketiga juga boleh ya. Tapi paling gampang sih pakai yang pertama yaitu VT Voat. VT-nya adalah 20, V0-nya 10, A-nya tadi 1, T-nya dicari ya. 10-nya tinggal pindah aja jadi 20 kurangi 10, 10 bagi 1 ya 10 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Gitu. Cepet banget ya. Kalau misalkan butuh diperlambat ya tinggal diperlambat aja ya. Ini dia soal yang kedua. Nah, dari gambar percepatan benda tersebut adalah, nah, untuk cari percepatan itu kan bisa pakai 3 rumus GLBB gitu ya. Karena di sini grafik V sama T, ya udah kita pakai rumus yang pertama aja, VT sama dengan V0 plus AT. Cuma butuh VT-nya yang mana, V0-nya yang mana, T-nya yang mana gitu ya. Nah, untuk gampangnya aku akan menggunakan angka 0 sebagai V0, kemudian 15 sebagai VT, dan karena ini 15 pasangannya berarti 0,6 ya sebagai T-nya, sehingga kita masukin aja VT-nya 15, V0-nya 0, A 0,6. Boleh nggak sih pakai yang 0,2 atau 0,4 di sini? Boleh ya, cuma ribet ya, karena kalau mengurangi dengan 0 itu kan lebih mudah daripada mengurangi dengan angka lain gitu ya. Kita hitung aja berarti ini 15 dibagi 0,6 itu adalah A-nya. Kita bagi 3 gitu ya. Ini berarti 5, ini 0,2. 5 dibagi 0,2 berarti kayak 50 bagi 2 ya. 25. Yeay, itu jawabannya. Begitu ya. Oh, udah selesai ternyata latihannya 2 soal doang untuk yang bagian gerak lurus. Habis ini masih ada gerak-gerak lain gitu ya. Jadi stay tune terus di channel Alfa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita masih masuk ke latihan ujian sekolah gitu ya. Nah, ini ada sudut elevasi berarti gerak parabola ya, jelas ya. Masih di kinematika bagian gerak parabola. Yuk kita langsung aja. Setelah ditembakkan dengan sudut elevasi 30, sebuah peluru jatuh di tanah dengan kecepatan 50. Jarak ditembaknya adalah, oke, sudut elevasi itu alfa. Kemudian peluru jatuh di tanah. Nah, ini berarti adalah V akhir. Kalian ingat kan kalau gerak parabola itu basicnya adalah gerak simetri yang gambarnya ya kayak parabola gitu ya. Maka V akhir dan V di tanah itu sama dengan V0 karena simetri gitu ya kalau kalian bayangin. Jadi V yang di akhir sama dengan V di awal. Jadi di sini V0-nya 50.
Nah, yang ditanya adalah jarak tembaknya, berarti jarak maksimum atau X-max. Nah, kita jawab aja, X-max itu kalau kalian mau ngapalin V0 kuadrat sin 2 alfa per G ya. Oke, ini dia adalah rumus untuk X-max. Tinggal masukin aja berarti 50 kuadrat sin 2 kali 30. Nah, ini 30-nya kita kali 2 dulu ya. Berarti jadinya sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. 50 kuadrat 2500. Ini 10 ya. Ini berarti coret-coret 125 akar 3 ya. 250 bagi 2, 125. Nah, ini tinggal ngitung nih. Akar 3 itu sekitar 1,7. 1,7 berarti dikali ini 200-an ya. Tapi jawabannya adalah insya Allah yang D gitu ya. Sekitar itulah. Boleh plus minus ya, karena kan kita pakai pembulatan gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada benda dilempar ke atas dengan kecepatan 80 dan sudut elevasinya 60 terhadap horizontal. Oke, besar kecepatannya saat di titik tertinggi. Ini tipenya nyebelin ya. Oke, kita diketahui dulu aja V0-nya 80, kemudian ada sudut elevasi alfa berarti 60. Yang ditanya adalah V di titik tertinggi gitu ya, V di Y max. Oke, kita akan jawab aja. Sebuah benda mencapai titik tertinggi itu ketika V-nya kecepatannya 0. Tapi hati-hati di sini. V siapa? Kalau di gerak parabola, V di Y max itu bukan 0 ya, bukan yang E ini, tapi masih ada yaitu kecepatan di sumbu X ya. Karena VY-nya 0, tapi Vx-nya masih ada, makanya dia masih gerak parabola. Kalau semuanya 0 nanti langsung jatuh maklek gitu ya. Oke. Itu VY-nya, maka kita bisa cari Vx. Nah, Vx di gerak parabola itu sama dengan V0x atau V0 cos alfa ya. Jadi kita masukin aja V0-nya 80, cos 60. Cos 60 berapa sih? Setengah ya. Setengah kali 80 adalah 40. Oke, itu jawabannya. Yang A ya. Kita masih lagi lanjut soal ketiga gitu ya, langsung aja. Bom dijatuhkan dari pesawat terbang yang sedang melaju mendatar dengan kecepatan. Oke, hati-hati. Melaju mendatar dengan kecepatan berarti ini adalah Vx ya, 720 km per jam pada ketinggian 490. Ini ketinggiannya. Gravitasinya segini, maka bom akan jatuh pada jarak mendatar sejauh ini berarti X ya. Nah, kita diketahui dulu aja ada Vx tadi nilainya 720 km per jam. Jadiin meter per sekon dulu, bagi 36 kali 10 berarti ini bagi 36 20 kali 10 berarti 200. Kemudian ada Y-nya 490, ada G-nya ya. Oke, yang ditanya adalah si X. Kenapa nggak X-max? Karena kan dia dari posisi di atas ya, kita kagak tahu ya, kita gambar makanya. Jadi ini ada pesawat, kemudian ketinggiannya adalah segini dari ini ya. Ini misalkan tanah gitu ya. Oke, kemudian dia jatuhin bom, tapi kecepatan mendatarnya adalah 720 ya. Jadi bomnya ke sana ya. Ini si Vx ya, atau V0x juga boleh, sama aja kan kalau gerak parabola V0x sama Vx sama ya. Oke, nah kita mau nyari X ya. X itu kan V kali T karena kan GLB ya. Berarti butuh T. T itu kita cari dari sumbu Y, di mana Y-nya adalah V0Y T min setengah GT kuadrat. Sama kayak GLBB nih ya. Kenapa minus? Karena arahnya melawan gravitasi kalau yang ke atas ya. Rumus aslinya kan gitu. Nah, Y-nya sekarang kita lihat. Y-nya kan arahnya ke bawah. Bomnya ini kan arahnya ke bawah. Shoot gitu ya. Makanya di sini minus ya, min 490 karena arahnya ke bawah. Kemudian ini min setengah GT kuadrat. V0Y-nya 0 karena di sini cuma punya V0X gitu. Oke. Min 490, 2-nya aku pindah ke sana. 490 kali 2 itu 980. Min ya, min sama min jadi plus, 9,8 pindah ke sana bagi, berarti kayak membagi 9,8. Oke, berarti kali aja 10 gitu biar nggak ada koma-komanya. Berarti nilainya 100, T-nya akar 100 itu 10 gitu ya.
Udah dapet T, kita masukin langsung ke X ya. X itu Vx kali T. Vx-nya berapa tadi? Udah ada di soal ya, 200 kali 10. 200 kali 10 berapa? 2000 meter. Oke, itu jawabannya. Nah, tentang gerak parabola udah deh. Habis ini kita masih masuk ke apa lagi? Ya, pokoknya stay tune terus aja di channel Aufa ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu guys.